BPR banyak yang tutup, ada apa? Belakangan ini banyak banget nih bank-bank yang mulai berguguran. Tentu saja BPR ya, kita lagi bahasnya. Ya, kira-kira ada apa sih? Yuk kita bahas bareng di Financial Update. Baru-baru ini teman-teman, industri keuangan mikro di Indonesia lagi dilanda gelombang penutupan BPR atau Bank Perkreditan Rakyat nih. Hal ini tentunya menimbulkan banyak kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama bagi nasabah dan pelaku usaha kecil yang mengandalkan BPR sebagai sumber pendanaan. Nah, kira-kira apa aja sih permasalahannya? Ya, yang pertama, tata kelola keuangan yang lemah di beberapa BPR. Dengan tata kelola keuangan yang lemah, ya artinya secara leveling, secara operational gitu ya, tata kelola keuangannya tidak tepat. Lalu tentu saja persaingan ketat dengan fintech atau financial teknologi saat ini yang sudah mulai menjamur di mana-mana ya, pinjaman yang sedemikian mudah ya, jadi orang-orang mau ngambil pinjaman di BPR pun kayaknya lebih mikir ya. Tentu saja dengan BPR yang kasih bunga pinjaman jauh lebih tinggi daripada lembaga keuangan lainnya ya, beberapa lembaga keuangan lainnya. Terus juga rendahnya literasi tentang informasi keuangan di masyarakat ya. Kadang-kadang masyarakat melihatnya oh ada BPR ya, boleh pinjem ya di situ ya. Kalau nyimpen bunganya berapa ya? Jadi dia tidak menggali dulu ini BPR-nya sudah berdiri dari tahun berapa, pengelolaannya seperti apa ya, resikonya seperti apa. Kadang-kadang nasabah kurang begitu aware. Lalu tentu saja dengan dampak pandemi COVID-19, efek dari pandemi COVID-19 ini kemarin cukup besar sekali menghantam BPR. Di mana BPR ini kan dia menyalurkan kredit ke UMKM kecil ya, menyalurkan pinjaman untuk para UMKM. Sehingga apa? Pada saat dihajar sama pandemi COVID ya, usaha-usaha yang berjalan mengandalkan pinjaman modal dari BPR, usahanya tutup sehingga menyebabkan kreditnya macet. Kalau kreditnya macet, otomatis likuiditas atau ketersediaan dana cash untuk di bank tersebut pun menjadi sangat kecil sekali, berkurang banyak ya, sehingga itu menyebabkan kredit macet. Kalau kredit macet, nah itu yang paling ditakutin oleh lembaga keuangan ya. Jadi tidak ada perputaran, tidak ada bisnis, tidak ada cuan yang terbentuk, sehingga apa? Ya mau nggak mau BPR-nya harus tutup. Dampak penutupan BPR, ketidakpastian bagi nasabah dan pelaku usaha kecil. Maksudnya seperti apa? Jadi nasabah dan pelaku usaha kecil ini mereka mau mengembangkan usahanya, mau mengembangkan ekonomi atau memutarkan roda perekonomian juga bingung. Mereka mengandalkan misalnya untuk fintech dari pinjaman atau pendanaan sekarang ya. Kalau misalnya tidak ada BPR. Kalau dari segi sektor UMKM sebenarnya kuat loh teman-teman pembiayaan untuk para UMKM ini. Karena mereka minjem pun untuk usaha kecil yang fix hasilnya itu bisa didapat bisa harian, mingguan. Jadi memang sudah fix untuk diputarkan usahanya dan itu jauh lebih kuat sebenarnya. Cuman karena memang dihajar pandemi kemarin, mau nggak mau tokonya tutup, nggak apa yang mau dijual. Lalu kalau misalnya aksesnya tidak ada untuk pendanaan ya agak sulit juga. Lalu berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BPR. Nah ini teman-teman ya, kadang-kadang judulnya BPR, judulnya bank. Ya, bank dipikirnya masih aman karena memang ada jaminan LPS-nya gitu ya. Beberapa bank BPR yang kemarin ditutup pun ya mengembalikan simpanan milik anggota jika sesuai dengan peraturan LPS-nya ya, dengan jaminan LPS-nya. Banyak bank itu BPR pun yang ditutup, LPS-nya menjamin dana anggotanya atau menjamin dana nasabahnya, itu ada juga yang tidak sepenuhnya dana anggotanya atau dana nasabahnya dikembalikan full, tergantung kondisinya. Contohnya, apakah si nasabahnya ini punya tunggakan kredit kah? Kalau dia punya tunggakan kredit, otomatis simpanannya pun tidak bisa diklaim. Ternyata bunganya yang diterima lebih tinggi daripada LPS. Nah, itu juga tidak dijamin ya teman-teman ya. Nah, kira-kira teman-teman dengan situasi BPR yang pada tutup ini, kira-kira apa sih yang harus dilakukan buat teman-teman gitu ya? Dengan kondisi BPR di mana-mana yang pada tutup ini, kira-kira masyarakat diharapkan ya mulai lebih pandai ya, mulai lebih bijak lagi, mulai mencari wadah investasi lain kah, atau mulai mencari investasi atau pinjaman atau lembaga pinjaman yang lain selain BPR ya, tentu saja yang mudah diakses dan mudah diaplikasikan dan tentu saja yang aman. Masyarakat juga harus aware terhadap perkembangan dalam hal keuangan
ya, baik bank maupun non bank. Maksudnya apa nih? Harus mau mulai baca teman-teman ya. Masyarakat ini diharapkan harus bisa menghitung resiko sendiri dalam hal pinjaman maupun simpanan. Tentu saja ya, karena BPR banyak tutup ya. BPR juga bunga pinjaman juga lumayan cukup tinggi ya teman-teman, karena memang dia ngasih bunga deposito juga lumayan cukup tinggi, sehingga otomatis bunga kreditnya pun lumayan cukup tinggi juga ya. Nah pertanyaannya, kalau teman-teman ready minjem di BPR, maka harus ready juga dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu bunga pinjaman yang lumayan cukup tinggi ya. Kalau teman-teman tidak sanggup untuk membayar bunganya atau bayar cicilannya, ya jangan coba-coba pinjam ke BUMN. Bagus kalau tenggelam sendiri ya. Kalau ngajak-ngajak sama nasabah yang lain ya, yang menyebabkan kerugian untuk BPR tersebut sehingga BPR-nya harus ditutup, nah akhirnya jadinya dosanya berjenjang. Gitu ya teman-teman ya. Kira-kira informasi hari ini mengenai BPR yang lagi pada viral kemarin ya, semoga cukup membantu menambah wawasan untuk teman-teman semua ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa sangat-sangat bermanfaat, dan terima kasih. Kita ketemu lagi di Financial Update berikutnya.